Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan bahas tentang materi kita yang terakhir dengan dua tema, yaitu lembaga wakaf dan lembaga zakat. Kita ketahui bahwasanya dalam pertemuan sebelumnya, zakat dan wakaf itu adalah salah satu hal yang penting dalam ekonomi Islam, termasuk dalam pendapatan fiskal, yang mana dari zakat dan infak itu bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian suatu negara Islam pada waktu itu. Kita awali dari lembaga wakaf. Secara etimologi, wakaf berasal dari kata wakaf yang berarti al-habs, yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Sehingga dari kata al-habs itu, atau dari kata wakaf itu, memberikan arti bahwasanya wakaf membukukan hak milik untuk faedah tertentu. Yang berikutnya, secara istilah, wakaf adalah sebagian penahanan hak milik atas materi benda atau lain untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedah atau al-manfaah. Menahan hak milik atas materi benda. Benda yang kita miliki itu ditahan kepemilikannya atau kegunaannya, disedekahkan untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya kepada agama, dalam hal ini adalah Islam. Yang berikutnya adalah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif. Wakif itu adalah orang yang berwakaf, ya, untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk memanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi dalam konteks itu, wakaf itu menurut waktunya bisa kekal atau selamanya, ataupun dalam jangka waktu tertentu. Dalam ini ada beberapa ulama yang berbeda pendapat kaitannya dengan hal itu. Sehingga wakaf bisa 5 tahun, misalnya saya mewakafkan tanah saya untuk kepentingan ibadah, ya, atau dibangun sekolah misalnya untuk jangka waktu 5 tahun. Jadi setelah masa 5 tahun itu akan dievaluasi lagi apakah dilanjutkan atau tidak. Jadi boleh melanjutkan ataupun boleh tidak. Wakaf itu bisa sah apabila sesuai dengan syariah. Wakaf yang telah diikrarkan itu tidak boleh dibatalkan. Ada beberapa fungsi dan tujuan wakaf. Yang pertama, wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda sesuai dengan fungsinya. Jadi harta benda yang diwakafkan difungsikan sesuai dengan kemanfaatannya. Wakaf tanah untuk dibangun masjid, maka tanah itu harus dibangun masjid, dan masjid digunakan untuk kegiatan ibadah. Tidak boleh masjid digunakan untuk kemaksiatan, masjid digunakan untuk yang lain. Yang berikutnya, mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Ini sebagai contoh adalah wakaf harta atau wakaf tunai atau wakaf produktif. Di Indonesia mungkin tidak begitu populer, ya, tapi sebenarnya sudah dicontohkan oleh beberapa pendahulu kita. Sebagai contoh adalah
eh, ada orang yang mewakafkan kelapa, pohon kelapa. Bisa pohon kelapa bisa diwakafkan. Jadi kalau Anda punya pohon apapun bisa Anda wakafkan. Caranya bagaimana? Ya sudah, Bismillahirrahmanirrahim, saya niat mewakafkan pohon yang saya miliki. Kalau perlu disampaikan kepada nazir, ya, atau takmir masjid, ya itu di masjid, sampaikan aja, saya ingin mewakafkan pohon cabai saya. Caranya bagaimana? Caranya kalau nanti cabenya itu berbuah atau panen, hasil panennya digunakan untuk kepentingan masjid. Yang bagus tata kelolanya adalah di Malaysia dan di Singapura ya. Di Singapura itu ada masjid punya ruko, jadi dia mengumpulkan wakaf untuk dibangun ruko, bukan dibangun sekolah, bukan dibangun masjid, tapi bangun ruko. Setelah ruko itu jadi, kemudian ada yang nyewa. Ya. Ruko itu tetap menjadi hak milik masjid. Ya. Masjid punya ruko ya. Nah, kemudian ada yang nyewa, kemudian yang nyewa bayar sewa, dan uang hasil sewa itu digunakan untuk kepentingan masjid. Jadi di Indonesia itu kita sangat ngeri sekali ya. Masjidnya kotor, kumuh, toiletnya bau, kerannya pecah semua dan sebagainya. Maka dengan adanya hal seperti itu, masjid-masjid itu bisa menjadi masjid yang bagus, masjid yang indah, masjid yang nyaman, masjid yang bersih dan sebagainya. Yang berikutnya wakaf itu memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam kegiatan wakaf tersebut. Yang pertama adalah harus ada wakif. Wakif itu adalah orang yang berwakaf. Dalam artian di sini adalah orang bisa menjadi individu seseorang, ataupun kelompok orang, ataupun juga organisasi. Jadi organisasi atau perusahaan berwakaf boleh. Ya. Yang berikutnya, benda yang diwakafkan, ya, atau mauquf, ya. Bisa berupa tanah, bangunan, ya, macam-macam sekarang berkembang itu wakaf sekarang. Anda punya laptop, boleh juga Anda wakafkan. Ya. Anda punya sepeda motor, ya boleh juga diwakafkan. Ya. Banyak sekali sekarang modelnya. Ya. Bahkan terakhir beberapa waktu yang lalu saya main di sebuah pondok pesantren, ada istilah namanya wakaf diri. Jadi dirinya itu diwakafkan. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah saya mewakafkan diri saya sebagai seorang guru dengan keilmuan saya. Konsekuensinya ya berarti jelas, kalau itu wakaf ya berarti dia bekerja jadi guru nggak digaji. Ya. Maka saya bertanya itu, bagaimana cara dia itu bisa menghidupi dirinya tanpa digaji oleh sekolahnya, atau lembaga pendidikannya atau pesantrennya. Pesantrennya berupaya memenuhi kebutuhannya, kebutuhan dasarnya, ya, bukan berupa gaji tapi kebutuhannya. Ada di berapa guru atau ustadz di sana. Pesantren itu menunjuk, ya, kalau dia sudah punya istri ya, menunjuk istrinya untuk menyiapkan makan siang, makan pagi, atau makan malam buat santri yang ada di pesantren tersebut. Jadi misal di situ dapat tugas menyiapkan 10 santri, jadi setiap hari masak 10 santri. Ya, nanti biayanya makanya, nah itu diganti oleh pondok. Nah, itulah setidaknya yang dilakukan seperti itu.
Yang berikutnya adalah orang yang menerima manfaat wakaf atau mauquf ilaihi. Yang berikutnya adalah lafaz atau ikrar. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam wakaf. Yang pertama adalah orang yang berwakaf. Jelas wakaf itu, harta wakaf itu harus dimiliki sendiri oleh orang yang berwakaf. Boleh nggak orang itu memberikan kuasa? Boleh, asal ada kuasanya. Ya, kalau tidak ada kuasanya nggak boleh ya. Yang berikutnya ya perlu disampaikan nanti kalau Anda mau berwakaf, Anda sampaikan ke anaknya ya. Saya Bapak ini berwakaf di tuh dan sebagainya ya. Itu wakaf ya, jangan diambil gitu ya. Sekarang kan ramai itu banyak sekolah ditutup oleh ahli waris dan sebagainya karena ahli waris nggak tahu kalau itu sebenarnya harta wakaf dari orang tuanya yang ikrarnya adalah kekal. Ya. Yang berikutnya berakal, ya, harus punya akal atau dalam artian tidak gila gitu ya. Yang berikutnya balik, yang berikutnya mampu bertindak secara hukum atau rosyid. Yang berikutnya syarat yang diwakafkan, ya, jelas yang diwakafkan itu harus barang yang berharga, ya, barang yang berharga, ya, memiliki nilai, setidaknya memiliki nilai manfaatnya dari barang tersebut sehingga dikatakan sebagai barang yang berharga. Tanah, bangunan, ini laptop ya, ada pemanfaatannya kan, diketahui kadarnya, ya ukurannya, beratnya, bahkan mungkin kaitannya dengan waktunya dan sebagainya. Yang berikutnya tadi, harta yang diwakafkan adalah milik daripada yang mewakafkan. Yang berikutnya tidak melekat pada harta lain. Dalam artian ya kalau orang mewakafkan masjid, ya bangunan masjid ya berarti ya juga melekat sama tanahnya ya, nggak bisa saya wakaf cuma bangunannya, tanahnya nggak diwakafkan ya nggak mungkin gitu kan. Maka di sini harus jelas gitu ya. Yang berikutnya syarat penerima wakaf, wakaf bertujuan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuan pencitraan, bukan tujuan pilpres dan sebagainya ya, seperti halnya kemarin waktu pemilu itu ya, ada yang berwakaf karpet tapi setelah gagal dalam pemilu di karpetnya diambil sama calon anggota dewan. Boleh gitu. Yang berikutnya adalah untuk kepentingan Islam ya. Yang terakhir adalah syarat siwah ya, menunjukkan kepastian ketetapan waktu ya, bisa kekal atau tadi menurut wakaf bisa temporer ya, 5 tahun, 4 tahun, 10 tahun harus jelas. Ucapannya tanpa digantung pada syarat. Ucapannya pasti, tidak diikuti dengan syarat-syarat yang membatalkan. Ya, banyaklah bisa jadi, misal contoh saya akan mewakafkan tanah saya dengan syarat kalian semua harus memilih saya jadi presiden, jadi kepala desa atau apa. Kalau saya itu tidak jadi atau tidak terpilih secara mutlak atau menang, maka masjid akan kembali ke saya. Nah, itu nggak boleh. Yang berikutnya di Indonesia ada namanya Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia itu adalah lembaga independen yang mengembangkan perwakafan di Indonesia, bersifatnya bebas dari pengaruh manapun ya, bertanggung jawab kepada masyarakat. Anggota Badan Wakaf Indonesia itu dipilih oleh presiden, sedangkan di daerah dipilih oleh Badan Wakaf Indonesia. Jadi kalau yang di pusat lah sederhananya di negara, lingkupnya negara itu dipilih oleh
presiden sedangkan di bawah ya pensi itu dipilih oleh Badan Wakaf Indonesia. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia maksimal 30 orang, minimal 20 orang yang mewakili anggota masyarakat. Tugasnya apa Badan Wakaf Indonesia itu? Yang pertama melakukan pembinaan terhadap nazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Yang berikutnya melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf berskala nasional maupun internasional. Yang berikutnya memberikan persetujuan dan atau izin perubahan pembentukan atau status harta wakaf. Ini hampir sama dengan yang berikutnya, yang memberikan izin pertukaran harta wakaf. Jadi misal di suatu tempat ada orang yang perlu wakaf masjid, tapi ternyata di komplek tersebut itu masjid sudah banyak sekali, ya. Karena masjidnya sudah banyak sekali, maka kalau dibangun masjid itu nggak efektif gitu ya. Maka diganti gitu ya, merubah bentuknya ya. Misal dijual, kemudian dicarikan ke tempat yang lain untuk dibangun masjid di tempat yang lain, atau dibangun sekolah ya, karena di situ nggak ada sekolah, masjid banyak tapi nggak ada sekolah, maka dibangunlah sekolah. Yang berikutnya memberikan saran kepada pemerintah tentang penyusunan kebijakan perwakafan. Yang terakhir adalah kaitannya dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu memiliki aset wakaf yang sangat luar biasa banyaknya. Semua apa yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu adalah wakaf. Ya. UMS ya, atau gedung Fakultas FEB yang kita gunakan ini, baik tanahnya, baik bangunannya, itu adalah wakaf. Rumah sakit, sekolah, SD, SMP, TK, masjid, ya, itu semuanya wakaf. Maka di situ perlu ada pengelolaannya. Ya. Pengelola wakaf di Muhammadiyah adalah Majelis Wakaf dan Kehartaan atau sering disebut sebagai MWK. Jadi di Muhammadiyah itu semua wakaf itu disertifikasi atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah. Sehingga dalam pengelolaannya wakaf-wakaf Muhammadiyah itu biasanya lebih baik dibandingkan wakaf-wakaf atau nazir ya dikelola oleh individu maupun kelompok yang lainnya. Jadi sekolah, jadi rumah sakit, rumah sakit, rumah panti jompo, ya, rumah rumah kesehatan ya, atau rumah sakit ya, panti asuhan, banyak sekali ya Muhammadiyah miliki kaitan dengan harta wakaf. Mungkin itu materi kita untuk wakaf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita lanjut di chapter 2 kaitannya dengan lembaga wakaf. Dan saya mohon maaf bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.